Oke, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk per siang ini kita akan bahas ya teman-teman, bahas PPM ya. PPM unit di excavator ya, PC 200. Nah, ini ada biasa disebut dengan istilah PPM unit ya. Maaf ini nggak terlalu kelihatannya, ini ada layarnya udah error, monitornya ya agak gelap. Nah, ini bisa kita saat PPM ada namanya kita melakukan measurement pressure. Nah, nanti berapa sih standar pressure yang diizinkan ya di shop manual untuk PC 200 ya. Kita kan bisa biasanya lakukan ini ya, measurement pressure di relief pressure ya. Kita ngomong ke pompa depan dan pompa belakang. Nah, berapa sih nilai pressure antara keduanya ini harus sama ya. Nah, untuk PC 200 ini dia nilai pressure-nya ya untuk relief travel ini 390 kg per cm kuadrat ya, plus minus 10. Nah, jadi bisa kurang dari, maksudnya plus minus 10 tuh bisa lebih dari 390 ya ke atas, berarti plus minus 10 berarti 400 kilo ya. Nah, baru minusnya 10, nanti 380. Nah, itu nilai terendahnya. Nah, oke. Jadi nanti kita metodenya kita buka menu dulu ya teman-teman. Kita buka menu seperti ini. Maaf ini nggak terlalu kelihatan ya. Kita intinya masuk ke menu pemantauan, baru kita masuk ke tekanan pompa 1 dan pompa depan dan pompa belakang maksud saya. Nah, itu berpatokan dengan trek kanan dan trek kiri. Nah, nanti kita lakukan gerakan hidrolik relief seperti ini. Maaf. Nah, kita kunci ya travelnya. Saya megang HP agak susah ya. Bentar. Nah, kita ganjal trek ya, trek kanan dulu kita coba. Nah, seperti ini ya, intinya seperti ini kita ganjal. Aduh, saya susah ya, bentar, agak susah karena saya bawa megang HP ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita lakukan hidrolik relief teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk trek kanan ya, ini di backup sama pompa ini ya, pompa depan ya. Nah, itu trek kanan, ini pompa depan teman-teman. Ini saya relief. Nah, seperti contohnya ini tercapai, bentar ya. Nah, 381 382. Nah, ini masih kurang ya tekanan pompa depannya. Dan saya tadi sudah relief juga di bagian pompa belakang. Itu tercapai 390, dinilai ini ya tercapai, intinya dia kan plus minus 10 ya. Nah, berarti bisa dipastikan untuk tekanan pompa depannya masih kurang ya. Nah, itu kita bisa adjust di main relief valve di bagian belakang ya teman-teman ya. Kita standarkan di kontrol valve ya, ada atas dan bawah itu untuk mengatur pressure dari relief travel ini ya. Kita berpatokan dengan trek kanan dan trek kiri lah, seperti untuk pressure pompa. Nah, nanti untuk gerakan attachment relief ya, seperti bucket, arm dan boom, ini standar value-nya adalah 355. Nah, plus minus 10 juga. Jadi 300, minimal 355 ya, dikurangi 10 ya, seperti itu ya kalau untuk attachment. Nah, ketika nanti kita lakukan power mag, kita pakai lock swing ini ya, kita on kan, maka pressure-nya akan sama dengan maksimum pressure, nanti sama dengan si relief travel itu. Jadi nanti akan 390 ya. Nah, seperti itu. Apabila terjadi ya, ini biasanya ada problem seperti ini teman-teman. Saya contohkan ya, ada bucket out dia tercapai 355 gitu aja ya. Sedangkan bucket in-nya atau bucket curl-nya dia tidak tercapai, dia hanya tercapai misalkan 330 ya, atau bahkan sampai 250 gitu aja. Nah, itu kok bisa seperti itu sih? Padahal
ini kan sama pompa di backup sama kedua pompa tadi ya, masing-masing attachment tadi ya. Untuk bucket atau apa kan di backup sama pompa hidrolik, kok bisa berbeda? Sedangkan relief antara P1 dan P2 di travel ini sama. Nah, ini kalau problem seperti ini biasanya kita ada kebocoran di compensating valve, sehingga dia untuk sebagai contoh untuk bucket outnya dia tercapai ya, bucket in-nya tidak tercapai. Nah, terjadi internal leak di dalam sistem compensating valve tersebut ya. Bisa kemungkinan backup seal-nya ini sobek ya atau rusak, bisa mungkin return valve-nya ya, untuk springnya itu lemah. Bisa juga load check valve-nya bermasalah teman-teman. Load check valve di depan compensating itu over clearance ya, atau tergores, atau intinya terjadi internal leak lah di situ. Nah, seperti itu bisa kita cek. Itu ini untuk semua ya. Jadi untuk bucket, untuk arm, apabila itu harus sama semuanya. Jadi arm in, arm out harus sama ya, 355. Ini bucket in, bucket out harus sama. Boom rise, boom blower, kita kadang nggak bisa ya ngukur boom blower ya, tapi intinya tercapai 355 ke atas itu dikatakan normal teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila terjadi problem di salah satu ini saling berhubungan ya, nih arm in, arm out, nah itu pasti harus sama. Jika berbeda problemnya biasanya di daerah compensating valve. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua terjadi internal leak di spool valve itu sendiri. Jadi di hole-nya ya, di situ kan di spool valve attachment-nya, misalkan bucket-nya itu ada lubang-lubangnya ya. Nah, di situ ada labirin ya atau groove. Nah, di situ ada notch. Nah, di situ apabila itu bermasalah juga akan menyebabkan pressure tidak tercapai teman-teman. Kalau di salah satu bagian misalkan bucket in nggak tercapai, bucket out tercapai. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ada istilah namanya low speed. Nah, low speed ini banyak kemungkinan. Jadi seperti ini, ada pressure tercapai tapi speed tidak tercapai. Nah, misalkan makanya dalam pengukuran dalam ppm dalam measurement ppm ya, ppm unit ini ada measurement hydraulic pressure dan juga ada cycle time. Nah, kalau cycle time itu mengukur kecepatan di saat misalkan attachment boom ya. Nah, berapa detik sih standarnya yang diizinkan di shop manual. Apabila itu terjadi lemah ya atau dia lambat, jadi itu problem juga, nanti powernya dapat tapi speednya tidak dapat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kalau untuk speed ya, speed tuh kita bisa berbicara ke ini teman-teman, ke pressure reducing valve dulu, atau PPC nya dulu maksud saya. Output pressure PPC misalkan cuma boom aja ya, berarti output pressure PPC nya boom ini berapa sih, tercapai atau tidak. Nah, apabila total semuanya ya tidak tercapai, berarti kemungkinan besar pressure PPC nya yang tidak tercapai. Biasanya standarnya tuh untuk PC 200 ini berapa ya, 30 sampai 35 kg per cm kuadrat. Jadi apabila terjadi low di bawah itu biasanya kurang untuk speednya, tapi pressure tercapai ya. Maksud saya main pressure-nya tercapai, pilot pressure-nya tidak tercapai. Itu juga bisa mengakibatkan speed dari gerakan attachment ini low atau lemah. Nah, seperti itu. Kalau salah satu saja, misalkan boom aja atau bucket aja, nah itu bisa kita ukur di output pressure PPC. Nah, kita ukurnya di mana? Di situ teman-teman, di belakang tuh, di bagian pressure switch sensor. Nah, kan ada di situ ya, yang sudah pernah saya jelaskan di samping kiri control valve ya. Kalau untuk PC ini 400, 300 ya, yang berderet-deret itu, nah itu bisa kita cek, kita copot, kita pasang check pot memakai pressure gauge skala 60 MPa ya, atau 6 MPa, 60 MPa ya. 10 MPa atau 100 kg, nanti itu akan terbaca nilainya ya, berapa sih nanti di situ. Standarnya cuma 30 sampai 30 kg per cm kuadrat. Nah, sesuai dengan inputan pressure dari reducing valve atau input PPC pressure. Nah, seperti itu.
Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Ini kita bahas-bahas sedikit PPM ya, karena kita lakukan PPM ya, PPM unit. Nah, ada lagi satu lagi teman-teman. Di salah satu gerakan tadi tidak tercapai ya, tapi ini RPM-nya yang menurun ya, atau RPM yang nggak mau naik ya. Jadi ketika gerakan attachment, salah satu gerakan attachment tadi tidak mau naik RPM-nya itu, tapi di salah satu gerakan itu problemnya sudah biasanya itu di, ya sudah saya pastikan aja lah, itu di elektrikalnya ya, di bagian pressure switch itu sendiri yang mengalami open load atau putus hambatan. Nah, jadi tidak membaca sinyal, tidak terbaca ya sinyal pressure-nya ya, yang aliran output PPC pressure-nya ya, tidak, apabila dia tidak mengirimkan sinyal ke controller, sehingga RPM controller tidak memberikan arus ke ECM untuk menaikkan ini ya, RPM tersebut ya, dari gerakan single attachment, misalkan boom atau arm atau bucket mengalami low RPM ya, seperti itu. Ya mungkin itulah teman-teman ya, seputar kita hanya sharing-sharing di seputar PC200 ya. Ini sebenarnya sama semua ya, PC200, PC300, 400 semua sama. Kita di saat melakukan PPM atau measurement pressure ya, itu ada yang namanya measurement hydraulic pressure dan juga cycle time speed. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu aja, semoga bermanfaat, dan semoga kedepannya saya selalu bisa memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif inovatif. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.